Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnayati, kelas F, NIM 0320011006. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keempat AIK, yaitu haji. Baik, langsung saja. Pertama, kita akan membahas tentang hakikat haji. Haji menurut bahasa adalah menyengaja ziarah ke Ka'bah. Sedangkan haji menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Baitullah Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu, syarat, serta tata cara tertentu. Kedua yaitu syarat haji. Syarat haji yang pertama yaitu beragama Islam, kedua berakal sehat, ketiga sudah balik, keempat mampu baik secara fisik maupun finansial, dan yang kelima merdeka. Ketiga yaitu rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama berniat atau ihram. Ihram adalah niat haji yang dilakukan di miqat. Sebelum melakukan haji, kita diwajibkan untuk membaca niat terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus mandi wajib, sholat sunnah 2 rakaat, dan kemudian mengenakan pakaian ihram. Adapun pakaian ihram yang digunakan yaitu untuk laki-laki berupa 2 helai kain ihram, 1 kain disarungkan dan satunya lagi diselendangkan. Sedangkan untuk perempuan harus memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan. Saat berihram, kita dilarang untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menggunakan wewangian atau parfum. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, mengganggu atau memburu binatang. Yang keempat, merusak, mengukir, menyayat, atau memotong pohon. Yang kelima, melamar, menikah, dan bersaksi atas pernikahan. Dan yang keenam, mengucapkan kata-kata kasar, kotor, cacian, hingga bertengkar dengan jamaah lainnya. Rukun yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti atau berdiam diri, sedangkan Arafah adalah nama sebuah gunung yang ada di Mekah. Jadi, wukuf di Arafah adalah berhenti atau berdiam diri di padang Arafah. Adapun waktu pelaksanaannya dimulai dari zuhur sekitar pukul 12 siang tanggal 9 sampai dengan subuh tanggal 10 Zulhijjah. Selama pelaksanaan wukuf, kita tidak diwajibkan untuk suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Maka dari itu, bagi perempuan yang sedang halangan atau nifas tetap boleh melakukan wukuf. Rukun ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri yang dimulai dari Hajar Aswad sampai berakhir di Hajar Aswad lagi. Tawaf ifadah ini dilakukan setelah melempar jumroh Aqabah pada 10 Zulhijjah. Syarat tawaf yaitu suci dari hadas, menutup aurat, suci dari najis pada badan dan pakaian, dimulai dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad, posisi Ka'bah harus berada di sebelah kiri, berkeliling sebanyak 7 kali putaran, dan dilakukan di dalam Masjidil Haram, tetapi di luar bagian Ka'bah, yaitu di luar Hijr Ismail. Berikut beberapa amalan atau perbuatan yang disunahkan saat melakukan tawaf. Yang pertama, bertawaf dengan berjalan kaki. Kedua, memendekkan langkah. Ketiga, berjalan cepat. Keempat, beristilam kepada Hajar Aswad saat awal tawaf dengan menggunakan tangan kanan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kelima, mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahi ke atasnya. Keenam, beristilam di rukun Yamani. Yang ketujuh, bertilbak atau meletakkan pertengahan kain, selendang atau ihram di bawah ketiak kanan dan kedua ujungnya di atas kiri dengan menjadikan bahu kanan terbuka bagi kaum pria. Yang kedelapan, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim.
Kesembilan, bertawaf berdekatan dengan Ka'bah untuk memudahkan istilam. Rukun haji keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang dilakukan sebanyak 7 kali setelah tawaf ifadah. Rukun haji kelima yaitu tahallul atau mencukur. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut kepala setelah melaksanakan sa'i. Bagi laki-laki disunahkan untuk mencukur habis rambutnya, sedangkan bagi wanita cukup menggunting ujung rambut sepanjang jari. Rukun haji keenam yaitu tertib. Tertib artinya mengerjakan kegiatan sesuai dengan urutan dan tidak boleh acak dan ada yang tertinggal. Keempat yaitu wajib haji. Wajib haji merupakan rangkaian amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan sah hajinya, akan tetapi harus membayar dam dan berdosa jika sengaja meninggalkan dengan tidak ada uzur syar'i. Berikut beberapa wajib haji. Yang pertama, memulai ihram dari miqat, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit atau bermalam di Mina. Yang keempat, melontar jumrah ula, wusta, dan aqobah. Yang kelima, menghindari perbuatan yang tercela atau terlarang dalam keadaan berihram. Yang keenam, melakukan tawaf wada atau perpisahan bagi mereka yang akan meninggalkan Mekah. Kelima yaitu sunnah haji. Sunnah haji merupakan jenis amalan yang dapat menambah pahala jika dilaksanakan. Sunnah haji diantaranya 1. Mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram. 2. Menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. 3. Melantunkan tabiah berulang kali. 4. Melantunkan doa saat memasuki kota Mekah. 5. Mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram. 6. Memanjatkan doa saat melihat Ka'bah. 7. Melakukan tawaf kudum. 8. Tarwiyah di Mina. 9. Mencium Hajar Aswad. 10. Sholat di Hijr Ismail. 11. Minum air zam-zam. Dan ke-12 melakukan tawaf sunnah selama di Mekah. Ke-6. Sejarah haji. Sejarah haji dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam melalui dibentuknya ritus haji Islam oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi yang reformasi terhadap ziarah pra-Islam orang-orang Arab pagan. Selama abad pertengahan, peziarah akan berkumpul di kota-kota besar seperti Basra, Damaskus, dan Kairo untuk pergi ke Mekah dalam kelompok maupun karavan yang terdiri dari puluhan ribu peziarah. Ketujuh yaitu mencapai haji mabrur. Mabrur berasal dari bahasa Arab yaitu bara yaburu baram yang artinya taat berbakti. Dalam Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, mabrur berarti ibadah haji yang diterima pahalanya oleh Allah SWT. Cara yang dapat dilakukan untuk meraih haji mabrur yaitu: pertama, dengan meluruskan niat ibadah. Kedua, dengan memahami filosofi di balik rukun haji dan wajib haji serta menguasai bacaan-bacaan doa dalam tahapan-tahapan melakukan ibadah haji. Dan yang ketiga, fokus pada hal yang substansi selama. Kedelapan, hikmah haji dalam berbagai aspek. Pertama, melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah SWT. Yang kedua, memperteguh iman dan takwa. Ketiga, menambah jiwa tauhid yang tinggi. Keempat, sebagai tindakan pembentukan sikap, mental, dan akhlak.
Kelima, mutakamal Islam sedunia. Keenam, menumbuhkan semangat berkorban. Ketujuh, menumbuhkan sikap sabar. Dan kedelapan, mempererat persaudaraan. Kesembilan, makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Pertama, ihram. Maknanya adalah untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia itu tidak ada yang abadi. Kedua, tawaf. Maknanya untuk meniru perilaku alam semesta yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Ketiga, sa'i. Maknanya adalah untuk mengingatkan kembali kisah Nabi Ibrahim pada saat meninggalkan anaknya Ismail alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar. Dan yang keempat, wukuf di Arafah. Maknanya adalah kembali sucinya kita kepada Allah SWT yang harus seimbang dalam kehidupan sosial. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.